good morning grade 5. How are you this morning? I hope you all stay healthy. Untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer. Our video today is continuing our topic last week about Catur Marga Yoga. But before we start our lesson, let's pray together. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Sidir Bhavantu Me Sada. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi Catur Marga Yoga, yang dimana hari ini kita akan belajar tentang implementasi Catur Marga Yoga dalam ajaran Ahimsa, Satya, dan Tatwamasi. Sebelumnya, Miss ingin tanyakan kepada anak-anak, apakah masih ingat dengan materi kita minggu lalu dan juga 2 minggu lalu yang membahas tentang pengertian dan bagian-bagian dari Catur Marga Yoga serta contoh pelaksanaan Catur Marga Yoga? Pasti semuanya masih ingat ya, di mana pengertian dari Catur Marga Yoga adalah 4 jalan atau cara menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa, serta bagian-bagiannya terdiri dari Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga, serta contoh-contoh yang sudah kita sebutkan minggu lalu bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang implementasi atau cara menerapkan Catur Marga Yoga dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membantu supaya anak-anak bisa lebih memahami tentang implementasi ini, anak-anak bisa membuka buku paket Agama Hindu halaman 51. Nah, sebelum kita mempelajari tentang Ahimsa, Satya, dan juga Tatwamasi, tentu kita harus wajib mengetahui tentang Panca Yama Brata. Panca Yama Brata terdiri dari 3 kata, yaitu Panca artinya 5, Yama artinya pengendalian, dan Brata artinya taat pada sumpah. Jadi, Panca Yama Brata artinya 5 macam disiplin manusia dalam mengendalikan keinginan. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah Ahimsa. Ahimsa terdiri dari kata A yang berarti tidak dan himsa berarti menyiksa, membunuh, atau melakukan kekerasan. Jadi, ahimsa artinya tidak menyiksa, tidak membunuh, dan tidak melakukan kekerasan terhadap semua makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Lalu, bagaimana dengan lauk yang kita makan setiap hari? Bagaimana dengan persembahan hewan seperti ayam, bebek, dan babi saat upacara yatnya? Nah, tentu saja boleh. Jadi, itu karena memotong hewan atau ternak untuk kepentingan yatnya bukan tergolong ahimsa. Dalam lontar Vreti Sasana disebutkan Dewa Puja membunuh binatang untuk dipersembahkan kepada para dewa. Pitra Puja membunuh binatang untuk dipersembahkan kepada para leluhur. Atiti Puja membunuh binatang untuk disuguhkan kepada para tamu atau brahmana, orang suci. Dharma Wigata membunuh binatang yang membawa penyakit, serta membunuh binatang untuk bertahan hidup dan tidak berlebihan. Dari pernyataan di atas, membunuh hewan atau ternak dan binatang diperbolehkan apabila dilakukan untuk kepentingan upacarayatnya, seperti Dewa Puja dan juga Pitra Puja. Serta kita juga boleh menyembelih binatang asal binatang tersebut disuguhkan kepada para brahmana atau orang suci.
serta kita boleh menyembelih atau membunuh binatang jika binatang tersebut membawa penyakit. Namun, yang paling penting adalah di mana saat kita membunuh binatang atau menyembelih binatang untuk upacaranya, sangat perlu diingat di mana kita harus memberikan doa atau mantra kepada hewan tersebut sebelum mereka disembelih agar roh yang ada dalam tubuh hewan dan binatang tersebut bisa mendapatkan tempat tertinggi. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang satya. Satya artinya setia atau jujur. Kesetiaan dan kejujuran merupakan modal yang sangat utama dalam menjalani kehidupan. Bagian-bagian satya ada 5 yang disebut dengan panca satya, yaitu satya hradaya. Satya hradaya artinya setia atau jujur terhadap pikiran atau kata hati. Yang kedua adalah satya wacana, artinya setia terhadap kata-kata atau perkataan. Yang ketiga adalah satya mitra, artinya setia terhadap teman dan keluarga. Yang keempat, satya semaya, artinya setia terhadap janji. Yang kelima adalah satya laksana, artinya setia terhadap perbuatan. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Tatwam Asi. Tatwam Asi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tat artinya itu, twam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Tatwam Asi artinya itu adalah kamu. Maksudnya, Tatwam Asi mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya saling tergantung antara satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah menerapkan ajaran Catur Marga Yoga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bebas dari ikatan keduniawian. Moksa adalah tujuan akhir dari agama Hindu atau kebahagiaan tertinggi. Tujuan yang tertinggi bagi umat Hindu adalah moksartam jagathita yaca iti dharma. Artinya, kebahagiaan jasmani dan rohani dengan berdasarkan dharma. Untuk mencapai tujuan agama Hindu tersebut, maka kita perlu menerapkan Trikaya Parisuddha. Artinya, 3 perilaku yang baik atau 3 pengendalian perbuatan yang baik dan suci. Bagian-bagiannya adalah Manacika Parisuddha, berpikir yang baik dan suci, Wacika Parisuddha, berbicara atau berkata yang baik dan suci, Kaika Parisuddha, berbuat yang baik dan suci. Sebaliknya, hal yang perlu kita hindari adalah Trimala. Trimala artinya 3 perbuatan buruk yang harus dihindari. Moha artinya pikiran kotor dan buruk. Mada artinya berbicara atau berkata yang kotor dan buruk. Dan kasmala artinya berbuat atau berperilaku yang buruk dan kotor. Jenis-jenis moksa. Jenis-jenis moksa ada 3. Yang pertama adalah moksa, yaitu tingkatan moksa yang masih meninggalkan badan wadah. Yang kedua, adi moksa. Adi moksa yaitu tingkatan moksa yang masih meninggalkan abu. Ketiga, parama moksa yaitu tingkatan moksa yang tertinggi yang tidak meninggalkan bekas. Tingkatan moksa tersebut dapat dicapai tergantung dengan karma wasana atau bekas perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya.
Tujuan penerapan ajaran Ahimsa, Satya, dan juga Tatwam Asi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang damai dengan rasa saling mempercayai, saling hormat menghormati, sehingga mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dengan memahami konsep agama Hindu. That's all about our lesson today, which is tell implementasi Catur Marga Yoga dalam ajaran Ahimsa, Satya, dan Tatwam Asi. But before we end our lesson by Paramasanti, let's pray together again. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukam iwa bandana Mrutyor Muksya Mahamrita. Om Santi 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 Om. Thank you for your attention. See you next week and goodbye, student.